Selamat siang, perkenalkan nama saya Adeline Naiktias, NIM 2003030016, kelas A semester 1, jurusan Sosiologi. Di sini saya akan mereview buku ke-13, Pengantar Sosiologi. Yang pertama, memikirkan kembali sosiologi. Masih ada rasa krisis dalam sosiologi dan realisasi ambisi besar yang harus disumbangkannya, atau jika bukan memainkan peran rekonstruksi masyarakat yang rasional untuk kepentingan seluruh umat manusia, sekarang tampaknya semakin jauh dari sebelumnya. Pada saat ini, bahkan pada kecurigaan bahwa disiplin tersebut benar-benar telah melakukan likuidasi. Sejak penulis edisi pertama Perspektif dalam Sosiologi pada tahun 1979, telah terjadi banyak perubahan dalam sifat dari apa yang terjadi di bawah judul sosiologi. Jika sosiologi mungkin tidak kehilangan semua poinnya, maka sosiologi telah kehilangan banyak kekhasannya. Memang dalam sejumlah disiplin ilmu yang berbeda, termasuk untuk menyebutkan beberapa linguistik, psikologi, sejarah, media studi sastra dan budaya. Dengan teori sosiologis sering menandai fakta bahwa diskusi tentang berbagai hal dalam kaitannya dengan sifat sosialnya sekarang berlangsung di banyak disiplin ilmu dan bukan hanya cabang akademis yang disebut sosiologi. Yang kedua, Karl Marx adalah seorang humanis karena dia dipahami telah mewarisi ide-ide Hegelian. Manusia adalah pusat sejarah dan sejarah adalah kisah perkembangan sifat esensial mereka, yaitu pikiran, dalam kasus Hegel kapasitas kerja kreatif. Dalam kedua kisah tersebut, seluruh sejarah berfokus secara terpusat pada tema pemersatu tertentu. Tema ini untuk dilihat di setiap fase sejarah adalah bahwa masyarakat mewujudkan kontradiksi yang dominan. Ia dibentuk di sekitar oposisi sentral yang menentukan semua aspek lain dari keberadaannya. Kontradiksi seperti itu dapat ditemukan dalam suksesi setiap tahap sejarah, karena tahap masyarakat berikutnya mengambil perkembangan lebih lanjut dari sifat spesies manusia yang terungkap. Belum datang tidak banyak bicara dalam eksposisi pemikiran tentang tulisan terakhirnya, terutama karya terbesarnya. Modal yang lebih baik terdiri dari ekonomi teknis daripada karya-karya sebelumnya. Ini bukan untuk mengatakan logika dan mendasar tulisan-tulisan itu tidak dapat diserap ke skema atas, karena pembacaan Hegel dapat mencakup tulisan-tulisan dari semua fase-fasenya. Namun, kecenderungan untuk membaca dengan cara ini telah diperdebatkan dengan sengit, dengan konsekuensi besar untuk analisis kontemporer. Oleh Marxis, dia bersikeras bahwa sementara dalam karya awalnya memang pernah menjadi seorang humanis di bawah pengaruh Hegel, dia kemudian menyadari bahwa cara berpikir seperti itu tidak benar-benar ilmiah. Dia melihat bahwa esensialisme itu tidak ilmiah, yang pada kenyataannya bersifat ideologis. Jadi, dia membersihkannya semua Hegelianisme dari pemikirannya. Yang ketiga, Max Weber. Dalam beberapa tahun terakhir, ada argumen tentang apakah karya hidup Weber benar-benar satu kesatuan, dan jika demikian, apakah tema pemersatu rasionalisasi telah dinominasikan. Dan kita dapat melihat bagaimana kasus seperti itu dapat dibuat. Dia berpendapat bahwa tidak benar-benar bertentangan dengan klaim bahwa perhatian utama adalah pada individualitas modern kapitalisme rasional di Barat, karena rasionalisasi adalah ciri khas dan integral kapitalisme sebagai sistem sosial. Akan menjadi jelas seberapa besar pengaruh Weber, bahkan pada kaum Marxis. Penekanan Weber pada sumber-sumber yang niscaya irasional dari fenomena yang tampaknya rasional seperti struktur dan prosedur administratif, dan pandangan suaranya tentang kehidupan dalam masyarakat yang tunduk pada dominasi birokrasi, didukung kuat oleh mazhab. Demikian pula mungkin yang paling banyak diakui dan berpengaruh dari para pemikir baru,
ini dan bukan seorang Marxis memberi penjelasan kritis tentang kebangkitan masyarakat modern dan penyebaran kontrol administratif yang meluas yang meskipun dirumuskan secara menyeluruh berbeda dengan gaya Weber. Sangat mirip dengan Weber dalam karakterisasinya terhadap struktur masyarakat modern, dengan penurunan kelas sebagai divisi sosial yang paling menonjol dan hilangnya pengaruh langsung. Yang keempat, Emile Durkheim. Pengaruh Durkheim pada sosiologi Anglo-Amerika dan antropologi sosial cukup besar. Dia adalah salah satu tokoh kunci yang diidentifikasikan sebagai pemutusan yang menentukan dengan keterbatasan pemikiran abad ke-19. Bagian-bagian penting dari teori persons diturunkan langsung dari Durkheim, dan melalui mereka lah ia berperan sebagai pengaruh besar pada teori sosiologis abad pertengahan. Namun reaksi terhadap persons atas dasar konservatisme, pandangan fungsionalis, dan konsensus yang diduga menekan kesepakatan dan harmoni dalam masyarakat dan meremehkan konflik, berarti bahwa Durkheim juga dicerca karena konservatisme pandangannya. Yang kelima, konsensus dan konflik. Konsensus dan konflik pendahuluan persons proyek untuk sosiologi sistematis tampak dari klasik pada sosiologi Anglo-Amerika. Pada contoh pertama sangat banyak pencapaian yang studi pasca sarjana di Inggris dan Eropa pada tahun 1920-an telah membiasakan dengan karyanya, antara lain trio Marx, Weber, dan Durkheim. Pada tahun 1930-an, Persons mulai membangun sebuah karya besar sintesis teoritis yang terutama diambil dari karya Weber dan Durkheim. Hasil usahanya, struktur tindakan sosial, muncul pada tahun 1937. Karya itu sebagian besar terdiri dari presentasi 4 pemikir, 2 diantaranya Alfred, ekonom dan sosiologi, belum menikmati signifikasi berkelanjutan seperti yang dibagi di sosiologi. Yang keenam, interaksi simbolik. Persons adalah tokoh penting dalam perkembangan sosiologi modern, baik melalui reaksi terhadapnya maupun melalui pengaruh positifnya, meskipun ia terus memiliki pengikut kontemporer. Namun keyakinan bahwa persons mengabaikan konflik kekuasaan dan dominasi dalam masyarakat memindahkan isu-isu ke posisi sentral, di mana sebagian besar sosiolog tetap ada hingga hari ini. Yang ketujuh, etimologi. Etnometodologi dikreditkan dan disalahkan karena memberikan salah satu kontribusi paling kritis terhadap destabilisasi ortodoks sosiologi yang telah memantapkan dirinya dalam sosiologi Anglo-Amerika. Itu dianggap menyajikan tantangan langsung terhadap kemungkinan segala jenis pemahaman objektif tentang realitas sosial dan akibatnya untuk realisasi impian sosiologi apapun dari teori besar etnometodologi seperti interaksi simbolik telah terpinggirkan dalam sosiologi dan terus berkembang paling luas dalam hal analisis percakapan yang merupakan bidang pekerjaan yang sibuk tetapi seringkali tidak memiliki ikatan dengan linguistik daripada sosiologi. Yang kedelapan, Marxisme Barat. Meskipun tulisan utama dibuat pada periode antara akhir 1920-an dan awal 1960-an, tulisan mereka langsung pengaruhnya mencapai puncak dari awal 1960-an hingga awal 1980-an dan sekarang tertanam dalam banyak budaya intelektual atau akademis, seperti yang ditunjukkan dengan memudarnya minat baru-baru ini terhadap ide-ide Marxis dalam sosiologi. Kritik terhadap masyarakat industri dan fondasi intelektualnya dalam alasan pencerahan telah berpindah. Mantel kritik sekarang telah beralih ke post-strukturalis yang akan kita diskusikan. Tetapi pemikirannya seringkali sangat cocok dan karena itu melanjutkan tema-tema. Yang kesembilan, strukturalisme. Dalam ilmu sosial, pendekatan dalam satu disiplin atau bidang biasa menyesuaikan inspirasi dan asumsi paling besar dari disiplin lain. Strukturalisme berasal dari linguistik sebagai model untuk analisis sosial dan budaya berdasarkan apa yang sampai
tahun 1950-an merupakan salah satu untaian paling sukses dalam linguistik. Nyatanya, linguistik struktural sendiri dalam hal-hal tertentu dianggap sebagai hal yang paling berhasil dari ilmu manusia dan ilmu sosial. Linguistik struktural, pendekatan struktural dalam linguistik berasal dari karya Ferdinand. Strukturalisme memainkan peran yang kuat dalam mengarahkan kembali sosiologi Anglo-Amerika ke arah pemikiran sosial Eropa. Ia juga meruntuhkan hambatan disiplin ilmu sejauh metode strukturalis yang bersumber dari antropologi dan linguistik tampak menjadi alat untuk menganalisis fenomena budaya secara umum. Ini memiliki pengaruh yang sangat kuat pada karya sastra, di mana teori-teori menjadi istilah kunci sebagai hasilnya. Yang ke-10, poststrukturalisme. Kritikus poststrukturalisme sering memperingatkan bahwa penerimanya dikaitkan dengan penolakan terhadap kepercayaan pada sains dan keunggulan peradaban yang berbasis ilmiah dan didukung teknologi. Mereka berpendapat bahwa gagasan seperti itu mengancam untuk melepaskan kekuatan irasional yang akan mempercepat akhir peradaban seperti yang dikenal, daripada berusaha untuk melawan keberatan semacam itu. Setidaknya beberapa poststrukturalis tampak senang dengan menikmati gagasan bahwa dengan tulisan mereka dapat meruntuhkan bangunan besar peradaban Barat. Adapun penggantinya menyambut keruntuhan menjadi anarki sebagai yang lebih baik daripada yang lebih buruk, tetapi mereka tidak mengandalkannya. Lagi pula yang melawan mereka adalah jaringan kekuatan penindas yang luas, mengakar dalam dan menyebar di mana-mana, yang untuk sebagian besar waktu berhasil menggambarkan diri mereka sendiri sebagai pengaruh yang meningkat progresif dan membebaskan mereka tidak dapat dihadapkan atau diwalikan dalam skala umum, karena mereka benar-benar terjalin bahkan dengan detail kehidupan dalam masyarakat, tetapi hanya ditantang pada titik-titik tertentu dan dengan cara yang cukup spesifik. Sekian dan terima kasih.